Nah lanjut lagi untuk swab penerbangan ini ya, kalau bisa benar-benar diikutin dan diperhatiin persyaratannya, karena ini peraturan baru yang sebelumnya itu emang belum ada gitu. Jadi ada cerita dikit ketika gue di bandara ini ya, di Bandara Soekarno-Hatta, dan waktunya itu kurang lebih 2 jam sebelum pesawat berangkat lah. Itu ada satu gerombolan yang jumlahnya 15 orang, mereka mau ke Jepang tapi nggak dibolehin masuk sama pihak maskapainya. Karena tes yang mereka bawa itu rapid test. Ya tahu sendirilah, emang murah sih, tapi kan false error dari rapid test ini kan gede banget. Jadi diwajibkan itu swab test. Terus penanggung jawabnya itu udah sampai ngelobi pihak maskapainya ya, dan nggak bisa juga pada akhirnya. Karena swab itu syarat banget wajib masuk ke Jepang. Saat itu mau tes di bandara juga nggak ada waktunya, udah nggak sempet. Menurut gue ini ya, sekalipun emang dilolosin sama pihak maskapainya saat itu, nanti di Jepang itu ditanyain lagi yang bukan dari pihak maskapainya, tapi dari pihak imigrasi di Jepang. Surat tes COVID itu akan ditanyain terus beberapa kali. Jadi daripada nanti udah sampai Jepang terus harus dipulangin lagi ke Indonesia dan pihak maskapai yang harus nanggung ruginya, mending dari awal tidak diberangkatkan. Menurut gue sih kayak gitu. Dan karena swab yang harganya 1 juta itu, mereka harus kehilangan tiket pesawat yang harganya 7 juta. Ya cuma mau gimana lagi ya kan, ini namanya orang nggak tahu, terus juga peraturan baru. Ya beginilah COVID. Kalau nanti nih ya Jepang udah dibuka, gua rasa kalian harus teliti lagi, kalau bisa bikin list kayak gitu sih, mana-mana aja nih yang udah nih. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, mungkin bisa tanya ke pihak imigrasi atau searching di internet. Bisa juga nanya ke orang yang bikin visa tuh, sebelumnya bikin visa itu tanya tuh. Waktu itu gue juga dikasih tahu sama mbak-mbak tukang visanya. Jadi kalau bisa disiapin pertanyaannya, apa aja yang harus dibawa buat bisa masuk ke Jepang. Biaya selanjutnya ini termasuk pengeluaran pribadi ya, yaitu beli bumbu, obat-obatan, macem-macem dah, kayak video gue yang ini nih. Nah itu semua gue keluarin sampai sekitar 1,5 jutaan sih kayaknya. Tipsnya nih, ketika mau beli barang-barang kayak gitu, lihat expirednya. Karena kalau gue pribadi ya, makanan yang dari Indo itu gue sayang-sayang banget, karena di Jepang ini rasanya hambar, kayak kurang lah gitu rasanya daripada cita rasa Indonesia gitu. Nah gua tuh makannya tuh gua sayang-sayang banget, dimakan harus di waktu yang tepat kalau lagi kepengen banget. Bahkan saking sayangnya gua sama makanan dari Indonesia ini, ada yang expirednya itu udah lewat tanggal expirednya gitu, tapi tetap gua makan lah. Sayang-sayang daripada dibuang, mubazir ya kan. Dan sampai sekarang pun gue nggak kenapa-napa gitu. Jadi ya alhamdulillah nggak kenapa-napa, semoga aja nggak kenapa-napa. Nah pengeluaran gue selanjutnya itu beli koper ya. Nah buat beli koper ini kalau bisa nggak buru-buru sih, dan jauh-jauh hari keberangkatan gitu. Kenapa? Karena kalian bisa cari-cari yang diskon-diskon yang murah dan yang kalian suka gitu. Gue itu beli koper ya hampir 2 bulan itu nyarinya, muter-muter S1wear, Shopee, Tokped, terus Informa, itu gue puter-puterin ke mall-mall sampai cari ke tempat barang second gitu. Tapi semuanya itu kurang gue suka, karena yang second itu ya udah ya second tahu sendiri lah. Terus yang baru juga yang kuat harganya mahal-mahal. Buset, itu ada Kiope. Sorry. Jadi tadi sampai koper ya, oh ya, sampai kalau beli yang mahal. Nah setelah sekian lama nih gue nyari, itu gue nemu di S1wear yang ngasih diskon harga koper 50% coy. Karena itu koper tinggal satu-satunya, jadi kayak diskon penghabisan gitu sih kayaknya ya. Dari harga 1,1 juta jadi 550.000 bos. Sebenarnya untuk beli koper ini ada 2 prinsip sih ya. 1, orang yang mau beli murah di Indonesia terus beli lagi di Jepang. 2, orang yang mau beli sekalian bagus gitu, biar nggak beli-beli lagi gitu nantinya. Nah gua ini prinsip yang kedua, karena gua lihat juga di Jepang harganya nggak jauh beda sama yang di Indonesia. Kuat nggak kuatnya pun ya sama bahannya gitu. Harga barang di Jepang sama di Indonesia itu ya nggak beda jauh lah. Terus juga di Jepang ini kebanyakan juga barang-barang Cina, jadi ya 11-12 lah. Oh iya,
koper ini juga kemarin pas gue di bandara itu gue benar-benar lihat koper itu benar-benar dilempar-lempar, ditumpuk-tumpuk gitu. Ya koper lu kan nggak selalu di atas gitu, bisa aja di bawah. Kalau di bawah kan berarti koper lu itu ditumpuk beberapa ratus kilo di atas koper orang. Punya gua pun setelah gua terima di Jepang itu ya, koper gua jadi lecet-lecet parah. Bahkan ada cerita dari temen gue yang dari Indonesia itu rodanya sampai patah pas terima di Jepang. Untungnya koper gua ini gua pakein jas hujannya, jadi bagian dalamnya itu nggak terlalu parah lah lecetnya. Oh iya, jas hujannya itu gue beli harganya 150 ribuan ya kalau nggak salah. Jadi untuk koper dan jas hujan itu gue keluar sekitar 700 ribu. Pengeluaran gue selanjutnya itu dikarenakan waktu itu musim dingin ya, jadi gue dapat info waktu itu pas gue berangkat Jepang musim dingin. Kebetulan jaket yang gue punya itu cuma jaket buat naik motor, jaket panitia proker, jaket almet. Kan nggak mungkin gue musim salju gue pakai jaket almet angkatan gue gitu ya kan, terus saljunya segen gitu nyentuh gue karena gue cutting, ampun bang gitu kan, nggak mungkin. Jadi mau nggak mau harus beli jaket musim dingin gitu ya kan. Nah, nyari jaket musim dingin ini di Indonesia susah banget, parah. Sekalipun ada itu di mall dan rata-rata harganya itu 1,5 juta ke atas sih. Itu nggak logis ya. Tapi akhirnya karena gue mau mengurangi budget pengeluaran gue, mengepres gitu ya kan, sebisa mungkin, semurah mungkin, gue memutuskan untuk pergi ke tempat barang second atau yang biasa disebut thrift shop. Di antara semua thrift shop yang pernah gue datengin nih, itu yang paling worth itu di Pasar Senen coy. Dari harga jelas paling murah, pilihannya itu banyak banget, bisa dinego yang tidak logis juga, dan banyak brand-brand bahkan dari luar negeri gitu. Cuma itu barang dari mana ya kan, takutnya itu barang curian, tapi gua nggak boleh suzon atau barang ketinggalan ya, bisa jadi ya barang ketinggalan selama 2 tahun gitu ya kan, berarti halal tuh ya kan. Sudah tidak bisa dipikirkan lah. Gua pun akhirnya beli di Pasar Senen, mereknya itu brand Tibak ya, Tibuk TBUC lah, nggak usah gaya-gaya gua. Tebuch, made in Korea coy, dan itu bagus banget kayak baru, tapi abangnya itu yang jual nahan banget. Jadi itu kayak di toko itu dipampang di paling atas, yang paling bagus lah gitu di antara yang lain-lainnya gitu. Terus pas gua tanya dipasang harganya 500 ribu, itu 500 ribu harga paling atas di antara semua jaket yang ada di bawah-bawahnya itu. Pokoknya ini kayak nomor satunya lah. Karena gua kepo dengan harga barunya, gua cari tuh di website resminya. Itu harganya sampai 1 jutaan lebih gitu lah, hampir 2 juta gitu ya. Akhirnya memutuskan, ini boleh juga nih. Minusnya pun nggak ada saat itu ya. Terus akhirnya nego-nego dengan tidak logis. Awalnya dinego 250, itu nggak mau abang ya. Terus akhirnya jatuh sampai 350. Ya lumayan lah, nego 150 ribu ya kan. Tapi karena ini barang second dan nggak tahu juga kan di jaketnya itu ada apa, entah ada kutu rambut atau bahkan kutu kupret di dalamnya, nggak tahu nih. Jadi perlu dicuci dulu menurut gua ini ya. Nah, cucinya ini nggak bisa sembarangan karena bahannya itu juga bahan bulu angsa nih kalau nggak salah namanya. Bisa sih dicuci pakai mesin cuci biasa gitu, tapi gue takut rusak aja. Jadi sebelum pertama kali gue pakai itu ya, gue laundry dulu jaketnya. Kebetulan ketika pengen laundry saat itu, waktunya itu udah mepet banget sama berangkat dan banyak banget tanggal merahnya gitu. Jadi cuma beberapa tempat yang laundry yang buka gitu. Akhirnya pun gua laundry di Laundry. Sebenarnya ini Laundry ini brand gede gitu ya kan, dan ini mahal banget parah sih. Laundry jaket musim dingin di sana itu sekitar 80 ribuan ya kalau salah. Jadi pengeluaran gua buat beli jaket beserta di laundrynya itu sekitar 430 ribu bos. Setengah juta ya. Duit lagi. Terus pengeluaran gue selanjutnya ini harusnya gue taruh di awal sih, tapi kelupaan ya, yaitu pemberkasan. Pemberkasan di sini kayak fotokopi berkali-kali, terus ngeprint berkali-kali, salah berkali-kali, cetak foto, terus beli material sampai 7 biji itu sampai habis coy, terus beli lagi, laminating, dokumen yang penting-penting ini ya. Terus
apalagi ya gue lupa gitu, tapi budget yang keluar itu kayaknya sekitar 200 lah ya, gue taruh 200.000 karena harga materialnya lumayan mahal ya. Terus pengeluaran gue yang terakhir ini ya, tiap orang beda-beda sih tergantung sama tempat tinggalnya ya, yaitu uang transport buat ngurus visa, ngurus paspor, ngurus berkas macam-macam lainnya. Itu kan ya gue naik motor gitu ya kan, jadi kemana-mana bolak-balik naik motor, bensin lah ya, karena gua tinggal nggak jauh ya dari Jakarta. Buat ngurus macam-macam visa, paspor dan lainnya itu gua naik motor gitu, jadi buat bensin aja sih sebenarnya. Ini budget yang keluar untuk transport gua sekitar 200.000-an. Jadi semua itulah pengeluaran gua untuk bisa kerja di Jepang. Kalau ditotalin dari part 1 sampai saat ini nih, jumlahnya itu 92.630.000. Jujur aja karena mau bikin video ini gua pun juga baru tahu ternyata hampir 100 juta, gila. Itu duit semua ya. Tapi kalau dikurangin dengan pegangan 14 juta ya kan, yang tadi gua bilang ke money changer itu, misalkan kalian gak bawa itu, jadi 78.630.000. Jadi ya kalau dibuletin 80 juta lah ya. Tapi ingat nih, buat ke Jepang itu modalnya nggak cuma duit, nggak cuma 80 juta atau tadi lah berapa tuh, perlu ada usaha sama doa untuk bisa kerja ke Jepang. Inilah kenapa video gue yang ini, kan gue bilang tuh gaji 20 juta tuh belum worth coy. Terus ada tuh yang komen, bersyukur orangnya gaji segitu. Bos, gue bilang belum worth itu dengan gaji segitu ya, karena pengeluaran yang gue keluarkan dengan gaji 2 bulan itu ya, balik modal aja belum, apalagi mau worth. Belum lagi buat waktu yang gue keluarkan untuk ngurus ini itu. Tapi ya alhamdulillah gue bersyukur, walaupun belum worth dalam 2 bulan, insya Allah setahun bisa bayar utang dan balik modal lah minimal ya. Jadi segitu aja video pengeluaran gue untuk kerja ke Jepang. Mohon maaf banget karena ceritanya panjang banget dari awal sampai akhir ya kan, karena gua itu pengen kalian tuh dapat segala infonya gitu, jadi nggak cuma setengah-setengah ya buat bayar ini tapi nggak dikasih tahu tips dan triknya. Arigatou gozaimasu setelah menonton dari awal sampai akhir, semoga ada manfaatnya. Tunggu gua di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.